Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sini rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Mbak Yu Ahmad di spesial program podcast Radio Talk Show. Dan seperti biasa juga untuk malam hari ini temannya di edisi Minggu tanggal 20 September 2020. Dan seperti biasa juga untuk temannya hari Minggu malam Senin Mbak Yu akan hadir untuk menemani temannya di 1 jam ke depan. Ya, insya Allah hingga pukul 20 malam nanti bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan malam hari ini masih di podcast Radio Talk Show kita untuk Top Mania, yaitu untuk tema kita adalah budidaya tanaman secara hidroponik. Nah, ini juga untuk Top Mania kebetulan yang suka banget dengan tanam-tanam gitu. Nah, ini untuk malam hari ini ada teman-teman dari Universitas Peradaban Bumi Ayu yang akan menjelaskan tentang budidaya tanam secara hidroponik, karena memang untuk saat ini lagi agak-agak musim juga karena mungkin karena keterbatasan sebuah lahan, kemudian juga makin menyempitnya lahan pertanian, ini juga menjadi satu alternatif dan juga untuk temannya yang hobi gitu ya. Nah, ini hobi tanam-tanam ini untuk malam hari ini tema kita adalah budidaya tanam secara hidroponik. Namun sebelum temannya, ya untuk malam hari ini juga bisa mengakses siaran kami baik di live streaming maupun video streaming yang coba kami siarkan secara langsung di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring Facebook Top FM. Jadi untuk Tomania malam hari ini bisa menyaksikan siaran kami melalui dua akses yang coba kami buka untuk Tomania. Dan narasumber kita untuk malam hari ini ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu dari Prodi Agribisnis, ada Mas Zia Ulhaq dan juga Mas Bayu Nindar Aditya. Ya, kita sapa untuk narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum Mas Zia dan juga Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bayu. Malam hari ini siapa yang Bayu, yang mana? Yang ini. Saya Bayu. Oh, Bayu. Gantengan situ ya. Udah. Ya, Ganteng. ya Mas Zia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bayu. Ya, Waalaikumsalam. double Bayu malam hari ini. Betul. Ya, Mas Bayu semester berapa sekarang? Semester akhir aja Pak bilangnya. Semester akhir ya? Iya. Iya, dari Prodi Prodi Agribisnis. Agribisnis ya. Asli Bumi Ayu? Saya asli Bumi Ayu. Asli Bumi. Desa Kaleerang Dusun Pakenjahan. Oh, Kalimantan ya. Iya nggih. Kaleerang Mayat-Ngatan. Ya, kemudian Mas Zia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Zia warahmatullahi wabarakatuh. sekarang di Prodi apa sekarang di Universitas Peradaban Bumi Ayu? Di prodi sekarang itu agribisnis. Masih Pak. sama. Semester? Sama semester akhir juga. Oh, bareng ya? Bareng. Satu letting Satu gitu ya? letting. Oh, asli mana Mas? Asli Paguyangan sini, Warung Gintung. Oh, Buyangan. Ora tahu ketemu ya. Oh, iya. Ya, Wanatirta ya. Ya, untuk malam hari ini berarti sekarang lagi coba untuk skripsi.
Iya betul Ini Pak. lagi mulai. Lagi memulai. Lagi memulai ya proses ya. Oke deh, mudah-mudahan dosennya Mas Wahyu ya. Pak Iya, Pak Wahyu. Pak Wahyu ya. Kemarin minggu kemarin juga sempat kesini nggak Pak? Iya, kemarin sempat ngomong. Oh, ini berarti mendelegasikan dari Pak Wahyu ini ya? Iya betul. Iya ya. Lanjutannya kayaknya. Lanjutannya. Iya. Oh, Mas Wahyu curang, dia nggak mau datang sendiri gitu ya. Harusnya diajak juga Iya, gitu loh. harusnya. Iya. Oke deh, malam hari ini tema kita adalah budidaya tanam secara hidroponik gitu ya. Ya karena untuk saat ini memang menarik gitu ya, karena memang Indonesia walaupun untuk memang pertanian menjadi salah satu karena memang lahan gitu ya, Lahan, tapi iya. memang makin kesini makin menyempit karena dibikin perumahan dan juga lain sebagainya. Ini juga untuk tanam ini tidak menutup kemungkinan gitu ya, nanti ke depan ini untuk lahan pertanian akan susah di Indonesia sendiri. Namun mudah-mudahan sih enggak gitu. Tapi tapi tetap harus ada inovasi dari dunia pertanian, karena memang seperti yang tema kita malam hari ini, yaitu budidaya tanam secara hidroponik. Kemudian ya sebelum kita lanjut untuk membahas tentang budidaya tanam secara hidroponik. Wah, ini memang karena lagi booming gitu ya. Booming Pak. Iya, coba dikenalkan dulu hidroponik itu seperti apa, Mas Bayu, Mas Sia, silakan. Mas. Bisa saling nanti saling. Mungkin tadi yang sedikit menjelas tentang lahan sempit yang sekarang mungkin jadi isu ya Pak untuk pengurangan lahan. Hidroponik itu menjadi salah satu alternatif sebagai solusi untuk lahan sempit. Karena hidroponik sendiri kan bukan hanya secara datar, tapi juga bisa mungkin secara vertikal. Karena kan hidroponik sendiri kan itu kan dari bahasanya Pak, dari bahasa dan hidro dan ponik itu dari kata hidro itu artinya air dan ponik itu artinya usaha. Jadi usaha budidaya tanaman dengan memanfaatkan media air sebagai syarat untuk media tumbuh untuk tanaman. Kenapa dikatakan sebagai solusi untuk lahan sempit juga? Kan airnya kan dapat kemana aja itu Pak. Jadi kan kita bisa alirkan air kemana aja, mungkin ke daerah vertikal atau ke horizontal. Vertikal itu bisa kemana aja. Jadi bisa sebagai solusi untuk lahan sempit gitu Pak tadi. Ya, kemudian Mas ya, untuk hidroponik sendiri memang sebenarnya udah lama apa memang baru-baru saat ini aja ngetren aja, atau hanya jangan-jangan ikut-ikutan gitu? Sebenarnya hidroponik itu sudah lama Pak. Sudah lama, cuman mungkin pengenalan di Indonesia itu baru-baru kali ini. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin lagi booming-boomingnya di dunia ini, di Indonesia seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya udah lama gitu. Udah lama. Atau mungkin jiplak dari luar negeri. Ya kalau di luar negeri itu lebih maju lagi itu Pak. Kalau di luar negeri seperti apa? Sama juga apa enggak? Sama, tapi kalau di luar negeri itu lebih mungkin ke teknologinya lebih canggih ya, lebih modern seperti itu. Kalau kita kan masih ya maksudnya standar Indonesia kayak gitu. Kalau dari pengendalian kami kayak masih merintis gitu, Merintis mungkin gitu. seperti itu. Apa hanya kalau Indonesia masih hobi-hobi aja? Iya. Ya, Mungkin, ada tapi yang kalau- hobi, ada yang mungkin usahanya di bidang hidroponik ada juga. Udah mulai banyak gitu Pak. Memang ada? Ada banyak Ada. Salah satunya kita juga mulai merintis ya untuk merintis. usaha hidroponik juga. Ya kecil-kecilan lah gitu kan. Apa itu? Dari kita juga untuk kita beda produk ini Pak. Oh, beda berapa? Iya. Iya. Berarti nggak ada kompetitor gitu ya? Iya, betul. Saling melengkapi sih gitu. Saling melengkapi, ya. Apa itu? Iya. Untuk dari saya sendiri ada merek namanya Banyuponik. Jadi itu semacam produk hidroponik. Kita juga menjual sayur hidroponik juga, misal kayak selada. Terus juga kita bisa mungkin ada request untuk membuat instalasi juga kita bisa, atau kita juga menjual penyuplai hidroponik misal kayak nutrisi, terus juga misal netpot dan lain-lain. Oh, Banyuponik. 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 Ya bisa. Ya. Apa itu namanya? Sama, kamu juga. Kalau saya brandnya beda. Oh. Kalau untuk wilayah saya itu Tirtaponik. Oh, Tirta. Oh, Iya. ambil Tirta ada. Iya betul. Itu apa itu untuk anunya? Itu tanamannya. Tanamannya hampir sama selada dan pakcoy dan lain-lain lah yang bisa ditanam di hidroponik itu agar kita walaupun
beda produk itu saling melengkapi kayak gitu Pak. Janjian atau gimana? Iya. Satu rumpun gitu. satu rumpun. Satu rumpun. Agribisnis peradaban gitu. Oh, nggak nyesel nanti bergelut nanti di dunia kayak gitu. Insya Allah kalau hobi ya Pak, kalau udah senang itu pasti ya ada hasilnya, senang aja. Ya, kemudian nanti ini perlu dicontoh gitu ya. Barangkali nanti bisa dicontoh dengan yang lain. Amin. Ya, mungkin Tata Cak mungkin bisa deh dijelasin dari awal apa saja yang dibutuhkan untuk hidroponik itu, kemudian langkah-langkahnya. Mau deh silahkan berdua deh. Oh iya. Moga masih ya. Oh iya. Kalau langkah-langkah itu budidaya hidroponik itu yang pertama itu kita menyiapkan media tanamnya dulu. Pak. Jadi instalasi itu kita perlu persiapkan. Kayak sawahnya gitu. Atau Kalau gimana? mungkin kalau di lahan itu sawah ya. Kalau hidroponik itu instalasi dengan menggunakan bisa pipa paralon, bisa pakai aqua, bisa pakai styrofoam buah. Itu Styrofoam buah. Iya. Bisa itu buat instalasinya. Sebenarnya hidroponik itu tergantung kita mau pakai cara apa. Pakai barang-barang bekas pun bisa seperti itu, Pak. Terus setelah itu? Setelah itu kita memulai penyemaian bibit. Nah, setelah penyemaian bibit kita menyemai bibit tergantung tanaman ya, Pak. Seperti selada sendiri itu sampai 20 hari semai bibit itu udah mulai bisa pindah tanam ke media tanam instalasi. Hidroponik yang masih Ya bukannya nggak tambah mahal tuh bikin media kayak gitu kan mahal. Peralon aja itu berapa gitu. Iya. Iya. Ya itu mungkin salah satu hidroponik ya. Keterangannya kan mungkin kalau hidroponik terkenanya itu mahal karena tapi menurut kami itu kalau hidroponik itu kayak mahal di awal terus kayak perawatannya itu lebih mudah mudah terus juga minim biaya itu Pak untuk hidroponik sendiri. Sekitar berapa kalau misalkan ada diameter untuk produksi lah ini untuk ukuran produksi itu membutuhkan dana awal berapa untuk memulai usaha hidroponik ini? Untuk skala produksi nih Pak. Untuk skala produksi sih kan berarti kan untuk harian itu untuk intens setiap hari ada tanaman mungkin dibutuhkan sekitar 500 lubang ya sampai 1000 lubang untuk intens harian. Tapi kalau untuk produksi untuk dijual mungkin panen jual ke bakul mungkin ya nggak usah banyak banget juga nggak apa-apa gitu kan. Itu modelnya sampai berapa itu kalau misalkan sampai 1000 lubang? Itu kisaran 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Iya. Murah ya. Kira-kira nyampe puluhan juta gitu. Ya, itu yang sederhana tapi sederhana. Emang ada yang mewah lagi? Ada yang lebih mewah. Ya itu kan kalau hidroponik kan idealnya kan pakai greenhouse Pak. Jadi kan kalau tidak yang disebutkan masih itu 8-10 juta itu paling pakai greenhouse yang pakai bambu. Tapi kalau kita pakai greenhouse yang mungkin pakai bajaringan atau pakai instalasi juga pakai bajaringan mungkin lebih dari situ itu Pak. Itu tapi bisa seumur lama gitu ya untuk untuk bajaringan juga bisa lama. Masa kekuatan dari ibaratnya kalau ini sawahnya gitu ya, sawahnya gitu, alatnya gitu ya. Itu nyampe berapa tahun bisa nyampe berapa tahun? Itu 10 ya, Bay. Kalau pakai bambu paling sampai 2 sampai 3 tahun atau mungkin kalau pakai bajaringan mungkin 10 tahun itu masih bisa itu. Yang sekarang lagi digeluti Mas Zia sama Mas Bayu berarti menggunakan sistem apa? Pakai bambu. Kita masih sederhana dulu, masih merintis lah. Oh, itu berarti karena memang masih untuk skala hobi gitu ya. Hobi juga ya. Jual juga. Iya, jual. Berapa tingkat berarti berapa banyak? Berapa lubang? Kalau saya sendiri untuk tertaponik itu baru kisaran 250 lubang. Wih, banyak dong. Lumayan. Kalau Mas Bayu? Mas Bayu? Kalau saya sekitar 300 lubang itu kan ada macam-macam instalasi itu Pak. Kalau saya ada 2 instalasi yang sekarang lagi digarap lah itu ada instalasi yang NFT itu yang 300 lubang terus juga kita punya instalasi yang kita tabung itu Pak. Terus kita berarti sekitar 600 lubang lah itu. 600 lubang. Iya. Nah, ini untuk tempatnya di mana itu? Maksudnya lahan area di depan rumah atau di belakang rumah atau apa? Kalau saya sih ada di 2 lokasi ya. Yang pertama ada di dekat rumah sendiri, yang kedua itu ada di Negara Taha. Ya. Tapi memang prospek kedepannya adalah untuk skala produksi ya.
Iya, Ya, untuk betul. kedepannya mungkin untuk skala schedule atau lainnya memang rencananya untuk kedepannya syukur-syukur bisa skala produksi ya. Yes. Iya. Nah, ini kalau misalkan hanya untuk hobi saja seperti apa Mas? Media yang mungkin yang perlu barangkali untuk top mania yang ada di rumah iseng-iseng aja belajar iseng hidroponik seperti apa? Ya untuk skala hobi itu kita bisa pakai barang-barang bekas Pak, seperti botol aqua yang dilubangin, dipotong itu bisa juga. Dan aqua minuman biasa mineral? Iya, mineral itu bisa buat media Iya, ya, buat medianya. Seperti Terus itu. juga kalau misalnya kayak yang biasa misal itu bisa pakai kayak misalnya apa ya, cepon itu yang Iya. berkat itu bisa dimanfaatkan untuk hidroponik. Itu Oh, bisa nanam kangkung, itu sistem rakit apung juga bisa pakai itu, Pak. berapa itu? Berarti lebih banyak malahan dia. Ya lebih banyak gitu Pak. Satu Awal-awal juga kita gitu awal- ya, kita kan juga ya coba-coba lah sederhana Nyoba. lah pakai cepon itu juga pakai medianya juga cuma pakai tisu ya kan. Pakai juga- tisu? Iya, Iya. pakai tisu. Jadi semai bijinya itu di tisu, di cepon, terus diapungkan di airnya itu di dalam baskom ya. Di atas baskom ada cepon itu, Pak. Itu juga Jadi- termasuk hidroponik juga. Oh, tisunya digelar. Iya, Iya, tisunya digelar terus benih kangkungnya disemai di atas tisu yang dibasahi. Nanti kan 2 hari atau 1 hari juga udah pecah atau mulai tumbuh mulai tumbuh. untuk kangkung itu sendiri. Tapi nggak di bawahnya nggak ada air lagi. Di bawahnya kan ada penampungnya, kan di bawah penampung baskom. Nah ini bisa dijelasin biar bisa dipraktekkan orang-orang yang di rumah mungkin ya seperti apa ini? Itu mungkin yang untuk nyoba ya, untuk yang sederhana itu kan mungkin alat yang digunakan Bisa lebih dekat lagi? baskom yang perekat itu ya kan. Yang biasa kita Iya, apa adalah namanya itu kan baskom wadah lah. itu kan wadah buat penampung air. Terus di atasnya dikasih cepon, terus di atasnya dikasih tisu buat media tumbuh akar. tumbuh. Ceponnya di tengkurupan apa dibalik? Di Biasa aja. telentangin, Pak. dilentangin. Ya, itu buat penampung airnya sedikit sih kan. Mhm. Itu kan misalkan terus udah dikasih tisu, terus ditaburin biji kangkung misalkan. Habis diberi biji kangkung terus tisunya dibasahin sampai basah. Terus kalau untuk penyemaian ditutup pakai plastik hitam. Biar Besoknya kalau udah pecah benih baru dibuka, terus dijemur ke matahari, terus jangan lupa dikasih air di bawahnya sampai mengenai tisunya dibasah lah itu. Terus sampai panen juga bisa di situ Pak untuk kangkung untuk hidroponik. Sampai panen iya. Sampai panen bisa. di tisu itu. Cuman kan di situ kan untuk baskom kan airnya kan sedikit, jadi mungkin setiap hari nambahkan air itu karena kan airnya berkurang tiap hari itu diserap oleh tanaman sih. Itu di tisunya itu bisa sampai panen nggak usah disemai bisa. Bisa, Iya, bisa. semainya langsung di situ langsung Langsung di tumbuh situ. sampai besar di tisu itu, Pak. Gimana modelnya? Ada nggak? Aduh nggak ada contohnya Nggak gitu. Iya ya. mungkin bisa searching lah. Searching bisa. Hidroponik apa namanya? Baskom apa ya? Sederhana ya. Ini yang sedang dipraktek, udah dipraktekin juga ya. Udah, iya. Awal-awal juga gitu sederhana dulu itu Pak. Kita coba-coba yang Lebih dekat lagi. kita coba-coba yang kira-kira kita pengen tahu sih gimana kita biar berhasil hidroponik, kita coba pakai yang sederhana dulu seperti itu Pak. Kalau kita udah alhamdulillah berhasil ya, jadi kita kembangin lagi ke model kalau saya di rakit apung seperti itu Pak, hidroponik sistem rakit apung seperti itu. Rakit apa lagi? Iya. Jadi seperti kolam Pak, seperti kolam itu nanti yang buat penyangga netpotnya itu pakainya styrofoam seperti itu. Styrofoam yang biasa itu Yang biasa, yang lembaran seperti lembaran. itu. Nah, seperti itu. Terus? Nah, itu kalau itu kan kita nyemai dulu. Nyemai dulu dipakai rock wool itu, nanti kalau udah siap tanam itu baru dipindahin ke media rakit apung tersebut seperti itu. Kemudian kalau ini berapa lama Mas untuk uji coba pernah kamu ya dari pengalaman uji coba itu sampai berhasil? Ya alhamdulillah kita tergantung tanaman tersebut ya. Misalkan kemarin kan selada. Kalau selada itu kita dari pembibitan
pembibitan sampai pindah tanam itu 20 hari. 20 hari. Penyemaian. Enggak, maksudnya uji coba ini sampai berhasil ini kan nggak mungkin langsung berhasil gitu loh. Kalau uji coba sih kita pertama uji coba langsung tumbuh ya. Langsung, oh bisa ini dipanen kan. Oh ya, gitu kan. karena Indonesia ya tak Iya. ini aja langsung Apa tumbuh. aja bisa tumbuh di Langsung Indonesia. tumbuh. Apa karena di Indonesia ya. Jadi Iya. artinya nggak berulang-ulang gitu ya. Enggak berulang-ulang, enggak sempat gagal seperti itu. Nggak sempat gagal gitu Iya, ya. tapi ada tantangannya. Ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Itu ketika kalau di hidroponik itu rentan dengan busuk akar seperti itu. Busuk akar. Iya. Jadi kalau tanaman busuk akar itu karena mungkin penguapan dan apa namanya? Airnya terlalu Iya, berlebihan. karena mungkin kan kurang oksigen itu, Kurang Pak. oksigen. Kan dalam budidaya tanaman kan yang dibutuhkan selain nutrisi juga oksigen untuk tanaman tumbuh itu. Mungkin karena kurang oksigen terus juga pemicu untuk tumbuhnya jamur untuk busuk akar itu, Pak, biasanya. Kita juga sering alami juga sih itu untuk produksi juga kadang mengalami busuk akar. Jadi itu Iya, betul. yang mungkin sulit untuk di ini. Ya masih berarti untuk saat sampai dengan ini problemnya di busuk akar Iya, gitu ya. jadi kita itu harus bersih semuanya. Dalam Harus- arti? Jadi dalam arti itu airnya itu harus benar-benar jernih, bersih, tanpa apa namanya? Lendir. Lendir ya, nggak ada apa lumutnya seperti itu. Oh. Jadi harus sering intens apa namanya? Cek seperti itu. Diganti ya, berarti nanti air diganti Kalau- atau mungkin yang dialirkan itu. Dialirkan seperti itu, Pak. Jadi biar kalau lumut kan bisa berkembang berkembang itu karena diam ya, Pak. Jadi nggak ada Pergerakan. Nggak ada pergerakan, terus Iya. juga sering kena sinar matahari juga sih, Pak. Iya, untuk air itu sendiri. Itu akan jadi lumut gitu ya. Iya. Iya. Dan ini masih menjadi tantangan itu ya. Iya, tantangannya sih. Ketika busuk itu mati atau apa itu untuk tanaman? Jadi layu seperti itu. Oh, layu. Layu. Tapi Ayo terus lama-lama juga mati juga iya, sih, Pak. Iya. pertumbuhannya itu kalau memang hidup pun kurang maksimal seperti itu. Oke deh, baik. Mas Sia dan juga Mas Bayu masih makin menarik untuk bincang-bincang kita dan mudah-mudahan untuk teman-teman para mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi juga. Tapi semua mahasiswa bisa ya kayaknya ya. Atau hanya berdua aja nih yang jangan-jangan Sepertinya sih bisa. Semuanya Karena bisa, kan, Pak, karena kita ada- kan kuliah di agribisnis itu kita juga tahu laboratorium. hidroponik juga dari mata kuliah itu, Pak. Oh. Ada mata kuliah juga kan budidaya tanpa tanah. Situ juga ada pengantar tentang hidroponik juga bagaimana cara menumbuhkan tanaman secara hidroponik juga kita dapat pas kuliah juga sih ya. kurang ajar nih Bayu nih. Oh, nggak bisa ini berdua doang gitu. Oke deh. Ya, tapi yang jelas untuk temannya yang ada di rumah nanti barangkali ingin meniru cara budidaya hidroponik. Ini untuk malam hari kebetulan untuk pembahasan kita adalah hidroponik dan tema kita yaitu budidaya tanaman secara hidroponik bersama Mas Zia dan juga Mas Bayu, mahasiswa prodi agribisnis Universitas Peradaban Bumi. Nomor jangan kemana-mana temannya. Selepas ini kita break dahulu untuk beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik temannya masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad di kesempatan malam hari ini di podcast Radio Talkshow. Ya, untuk malam hari ini masih bersama teman-teman dari mahasiswa prodi agribisnis Universitas Peradaban Bumi Ayu, ada Mas Zia dan juga Mas Bayu juga gitu ya. Ya, tema kita yaitu budidaya tanaman secara hidroponik. Ya, Mas Zia dan juga Mas Bayu. Ya, kita lanjutkan ya untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Ya, ngomong-ngomong, apa sih perbedaan hidroponik dengan budidaya di tanah? Ya, Mas Bayu. Iya, untuk perbedaan hidroponik dan budidaya di tanah kan jelas sekali ya. Kalau di tanah kan ditanam di tanah, sementara hidroponik kan ditanam di air. Untuk perlakuannya juga beda ya untuk karena memang di air itu kan jadi makanan yang dibutuhkan oleh tanaman itu disediakan dari air, sementara di berdiri di tanah kan itu kan dilakukan pemupukan dan juga pemupukan disediakan di tanah itu, menurut itu, Pak. Ya, jadi memang perawatannya lebih mudah mana?
Untuk perawatan sendiri menurut saya sih lebih mudah secara hidroponik. Karena kan secara hama sendiri kan untuk hidroponik sendiri kan lebih cenderung lebih sedikit lah dibandingkan di tanah itu kan. Jadi kan untuk perawatan mungkin pestisida juga sedikit, untuk perawatan tidak ada gulma juga. Kalau tidak kan ada gulma, ada semacam kayak rumput-rumput itu kan mengganggu tanaman. Kalau hidroponik itu jarang ditemui atau mungkin tidak ada gulma, ya itu hanya ada tanaman yang kita tumbuhkan itu seperti itu, Pak. Ya kalau mungkin kalau di tanah itu bisa tumbuh ilalang atau seketeki gitu ya. Iya, itu juga mengganggu juga itu kan. Nah kalau di hidroponik jarang ya. Ya nggak ada sama Nggak ada ya? sekali. Nggak ada malah. Ya kemudian untuk penanganan kayak hamanya seperti apa Mas ya? Kalau hama sendiri kita itu lebih ke manual, Pak. Oh, manual. Manual. Jadi sedikit sekali hamanya. Sedikit. Jadi kalau ada ulat seperti itu, kita cek kontrol itu, kita tinggal ambil saja seperti itu. Jadi tanpa menyemprot pestisida seperti itu, Pak. Jadi sayurannya itu benar-benar sehat. Organik itu. gitu ya? Organik. Ya, organik. Ya, organik bukan. Organik. juga itu sih, Pak. Masih. Jadi kayak kalau hidroponik kan cenderung kayak jarang hama, terus juga kan nggak disemprot pestisida itu kan, Seperti itu. Pak. Oh jadi tanpa penyemprotan pestisida ya? Iya. Iya, kita perlakukan secara manual mekanik aja, Pak itu. Iya. Berarti dari mulai tanaman sampai panen itu nol pestisida. Non pestisida. Nah, Iya. nah untuk kayak proteinnya seperti apa? Kalau nutrisi sendiri itu Iya. pakai AB mix itu, Pak, khusus untuk hidroponik pakai AB mix. Kalau kita ada dua, Pak, hidroponik tanaman buah itu pakai AB mix buah. Kalau hidroponik tanaman daun itu pakai AB mix daun. Jadi nutrisinya berbeda-beda seperti itu, Pak. Emang bisa tanaman buah ditanam di hidroponik? Bisa, Pak. Bisa. Seperti melon. Melon ada yang menggunakan sistem hidroponik irigasi tetes seperti itu. Iya, pakai irigasi tetes. Yes. Kan ada banyak sistem sih, Bang, untuk hidroponik sendiri itu. Sebenarnya lebih fleksibel sebenarnya. kalau Iya, hidroponik. lihat tanamannya dulu itu, Pak, cocoknya pakai sistem mana itu, Pak? Kalau melon kan itu bisa pakai irigasi tetes atau pakai rakit apung juga mungkin Pakai bisa itu. Nah kalau kayak melon kan merambat kan? Iya. Iya, betul. merambat. Nah itu nanti gimana cara mengatasi kayak untuk misalkan kayak untuk penghobi gitu? Oh, kalau untuk ya bisa dirambatkan dengan kita kalau misalkan nanam melon di pinggir pekarangan, di deketin ke tembok atau ada kelebihan kanopi atau apa itu bisa nanti pakai tali itu, Pak, Merambat dirambatkan. di tali mungkin Iya, seperti itu. seperti itu, Pak. Ya, kan nanti buahnya juga gede ya, Iya, berat. Iya. Nah itu gimana? Kalau kan nggak di tanah itu, Enggak. Tetap pakai itu. biar gantung gitu. Iya, gantung. Tetap nanti dirambatkan pakai tali, tetap medianya pakai ember lah ya, misalkan sederhana itu pakai ember, dikasih tutup terus dilubangi itu, nanti dikasih nutrisi AB mix buah. Nanti kalau udah mulai tumbuh terus merambat itu nanti kita antisipasinya dengan itu, Pak, tali. Oke, itu untuk buah-buahan ya. Iya, Nah, betul. ini untuk kayak nutrisinya itu kalau ada ya nggak yang bikin sendiri gitu, atau mungkin harus beli di toko udah ada gitu. Untuk nutrisi sih untuk ABMIC juga udah ada sih, Pak, di toko pertanian mungkin ada ABMIC. Bilang aja kalau mungkin mau beli nutrisi hidroponik, nutrisi ABMIC itu bisa AB buat mix, iya. hidroponik gitu, Pak. Jadi kalau nanti teman-teman cari nutrisi buat hidroponik itu namanya AB mix, tergantung kita mau membudidayakannya. Kalau yang bikin sendiri ada nggak? Kalau bikin sendiri kita Belum. Mungkin masih uji coba juga ya. uji kita, coba aja. Kita nggak tergantung nutrisi ABMIC pabrik itu, Ya. mungkin kita bisa mungkin buat sendiri itu, Pak. Ya kayak kemarin Mas Wahyu katanya pakai kelapa itu bisa ada. Oh, pakai kokopit apa ya? Kokopit. Oh, itu media tanam. Itu mungkin media Media tanam sih, tanam yang untuk bukan kokopit itu. bukan proteinnya Bukan gitu. protein. Iya, bukan nutrisi. Oh, oke deh. Ya baik. Kemudian juga ini untuk hasilnya. Nah ini untuk hasilnya sendiri ketika di antara di hidroponik dengan yang di tanah kan masih beda. Nah ini untuk segi hasilnya seperti apa?
Kalau dari segi hasil sih mungkin dari secara fisik ya. Kalau di hidroponik itu lebih bersih karena kan non tanah kita cuma pakai air untuk menumbuhkan tanaman. Terus juga yang kita alami sih dibandingkan dengan tanah itu lebih cepat tumbuh untuk di hidroponik gitu Pak. Iya untuk hasil tanamannya sendiri kayak lebih cepat besar gitu untuk hidroponik. Jadi usia panennya itu lebih cepat daripada yang di tanah seperti itu Pak. Karena itu kan nutrisinya langsung sih ya Pak. Jadi tanaman kalau di tanah kan itu ada terkendala hujan atau terkendala hama Iya, penyakit. terus juga saingan juga sama rumput sama itu kan. Jadi gitu ya. kan mungkin kurang seperti itu. Kalau di hidroponik sendiri itu baik pertumbuhannya. Ya, kalau misalnya kayak kangkung sendiri berapa hari untuk bisa panen? 25 hari sekitar itu Pak. Dari mulai benih biji itu mungkin sekitar 25 hari sampai 30 hari itu udah bisa dipanen. Bisa dipanen. Itu yang kangkung. Kalau untuk kayak yang lain sama. Kalau selada beda-beda Pak. Jadi kalau selada itu umur panen itu kan 45 hari. Ya. 45 hari. Kalau kita dengan produksi dengan hidroponik itu kita panen 30 hari pun sudah siap panen seperti itu. Kalau pakai hidroponik. Iya. Tapi kalau di tanah bisa nyampe 45 hari. Iya betul. Berarti ada sisa 15 hari ya. Iya betul. Ya, bisa Pangkas waktu lah. pangkas waktu ya. Lebih cepat. Untuk hasil lebih banyakkan mana? Kalau hasil, kalau hidroponik itu kita tergantung. Kalau memang pasti ya lebih banyak yang di lahan ya. Karena apa? Kalau di lahan kan maksudnya luas gitu. Ya, enggak, maksudnya artinya dalam skala ukuran kalau diukur dengan ukuran yang sama gitu. Dengan satu tanaman sih kalau hidroponik kan pernah itu kan cerita temen itu kan pernah juga pakai aeroponik gitu, pakai itu juga salah satu sistem hidroponik itu kan kayak menyemprotkan cairannya langsung ke akar tanaman. Itu dengan cara dikabutkan itu tentang kentang itu Pak. Jadi itu kentang bisa pakai juga. aeroponik itu namanya sistem aeroponik. Jadi kayak nutrisinya dikabutkan di akar kentang. Itu secara hasil lebih banyak sangat banyak ya. Iya. Itu. Lebih baik. Hasilnya lebih banyak di hidroponik gitu. Di aeroponik itu. Kalau aeroponik seperti apa? Kalau aeroponik itu lebih ke model jadi kentang itu tumbuhnya kan di bawah seperti itu kan Pak, di bawah itu lebih jadi airnya itu disemprotkan saja, jadi dikabutkan seperti itu. Dalam satu instalasi khusus lah untuk menanam kentang itu kan dengan cara dikabutkan nutrisinya di dekat akar itu kan untuk memicu pertumbuhan kentang itu Pak. Hidroponik. Ya, berarti kalau yang kayak ditutup plastik itu apa? Kalau itu di lahan mungkin. Jadi lahan kalau ini. Itu pakai plastik mulsa itu namanya. Oh, bukan itu bukan. Itu bukan bagian dari hidroponik bukan. Itu sama dengan manual gitu. Manual itu konvensional. Iya. Cuman bedanya ditutup pakai plastik mulsa ya. Oh, itu tujuannya apa, Mas? Itu agar tidak tumbuh gulma, rumput seperti itu. Oh, itu caranya digitu ya. Iya, kalau di lahan di konvensional. Di lubang-lubang tapi tetap di lubang gitu. Kirain itu juga masuk di hidroponik gitu. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Di tanah kayak. Itu masuknya konvensional. Oke deh. Kemudian kelebihan dan juga kekurangan di hidroponik apa nih? Untuk kelebihan itu mulai dari kelebihan mungkin untuk kelebihan mungkin dari segi sayuran itu kan lebih bersih, lebih inilah. Terus juga dari nilai jual sih seharusnya lebih ekonomis, lebih tinggi lah untuk karena juga kan untuk perawatan juga ini ya. Terus juga secara mungkin perawatan juga itu kan lebih mudah lah dibandingkan dengan konvensional. Secara konvensional. Tapi untuk secara kekurangan sih kayak mungkin modal awal doang itu Pak untuk hidroponik membutuhkan biaya yang lebih lumayan besar ya untuk pengadaannya ya. Instalasi. Karena kan yang dibeli kita bukan pupuk kandang atau pakan, kita yang beli paralon, terus juga yang dibeli bajaringan itu. Bajaringan itu buat penyangganya seperti itu Pak. Jadi kita membutuhkan modal yang lumayan buat membuat satu sistem
instalasi hidroponik. Medianya itu ya, Iya, yang untuk betul. media. Tapi nanti kalau sudah berjalan itu ringan sekali untuk biaya produksi daripada kita budidaya dengan konvensional itu kan banyak apa namanya kekurangannya seperti kita perlu tenaga kerja, kita perlu namanya pemupukan, penyiraman dan lain-lain banyak Ya, sekali. artinya memang ketika di hidroponik ini nantinya memang sedikit mengurangi kalau kayak kan harus nyangkul gitu ya. Di Iya. situ nggak ada gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Iya nggak ada kayak nyangkul gitu. Oh, dan ini berarti ke depan ini dan prospeknya seperti apa, Mas? Kedepannya kita pengen apa namanya menghasilkan sayuran hidroponik yang lebih baik dan apa memasuki pasar-pasar yang lebih luas seperti itu. Iya, Nah. untuk prospek sendiri kan kayak sekarang kan kamu muda kan kayak misalkan kayak Yang mungkin milenial pengen ya. nanam kayak kotor itu kan Kotor, mungkin iya, kalau betul. hidroponik kan menjadi solusi lah untuk Nah, untuk yang untuk mungkin, bertanam. iya. Heeh. Jadi keren-keren dikit gitu ya. Petani keren gitu ya. petani itu keren. Petani keren gitu. Oh, luar biasa. Ya, sejauh ini ketika ini kan Mas Bayu dengan Mas Mas Zia ini kan sudah mulai mencoba untuk hidroponik gitu ya. Nah, ini dari modal awal sampai sekarang kan sudah dijual kan, Iya. sudah dijual. Ini butuh berapa lama Mas untuk bisa kembali modal gitu? Udah kembali modal belum lah gitu? Alhamdulillah kalau saya sudah Pak karena saya membuat media tanam hidroponik itu dengan bahan-bahan yang sederhana jadi mudah didapat gitu. Terus ya pakai besi-besi bekas seperti itu pun bisa dirakit jadi hidroponik seperti itu Pak. Artinya sudah balik modal ya? Sudah Pak. Sekali panen berapa sih Mas? Sekali Bocoran? tergantung lubang tanam kita. Nah ini kan Mas Iya. Mas ya kan 250 lubang. Ini sekali panen berapa hasilnya? Kalau kita jual Per lubang itu dibuat 200 gram lah. 200 200 gram. gram, iya. Iya. Oh, Itu halus. untuk selada. Untuk seladanya per kilo 6.000. Per 200 Per 200 gram. gram 6.000. Iya. Mahal ya? Kalau seladanya Selada. termasuk jenis yang saran yang mahal sih Pak, itu. Iya. Makanya kita tertarik untuk nanam selada. Oh. Berarti sekali panen bisa dapat berapa Mas? Ya, Ayo. Nggak apa-apa, nggak saya nggak minta kok. ya alhamdulillah lumayan Pak, lumayan banyak kisaran 200. 200-an lebih. Iya, 200 lebih lah. 200 lebih. Itu cuman 30 hari ya? 30 hari. Satu Untuk 250 lubang Iya, itu. berarti artinya untuk jangka waktunya kan cuma 30 hari Iya, kan? 30 hari. Oh, lumayan ya. Lumayan ya, bisa buat biaya kuliah lagi lah Iya, seperti itu. berarti Amin. kalau misalkan itu kan 250 lubang ya. Iya. 250 lubang kali misalkan kita punya 2.500 lubang. Us, Iya kalau dihitung sih wis Pak. 2 jutaan lebih ya. Iya betul Pak. Sekali panen ya. Betul. Kalau Mas Bayu? Iya kan sekitar 600 lubang itu ya. Iya sama juga sih Pak, sama nanam selada juga itu Pak ya. Kan? Kali 200 itu kan berarti berapa itu? 600 kali 200. Ya. Yo, yang mendapat berapa aja kalau misalkan panen gitu. Iya, Kalau ya yang- sekitar berarti 500. 30 kilo gitu lah. 30 kilo. Iya. 30 kilo ya. Oh, lumayan ya. Ya masih sih Pak. Kalau untuk memenuhi harian sih masih kayaknya masih kurang itu Pak, untuk Masih keteter ya. Iya masih keteter untuk permintaan harian harusnya sih. Nah, ini untuk sementara yang untuk permintaan pasar seperti apa, Mas? Apa dari bakulan atau apa? Kita banyak sih ya Pak. Jadi Agak konsumen langsung pun ada. Dari apa namanya pakul pun ada seperti itu. Hasilnya kebanyakan user gitu ya. Iya seperti itu. Iya, jadi kita kan kita berusaha untuk nggak menjual ke bakul, kita untuk menjual sendiri gitu pokoknya. Untuk secara penjualan sendiri itu. Oh, kayak di mungkin sistem online atau apa? Iya, sistem online kita menawarkan langsung ke konsumennya gitu Pak. Iya. Dan sambutan dari pangsa pasar sendiri dengan hidroponik ini apa seperti apa? Untuk sambutan sendiri Responnya.
ini apa ya sangat baik sekali karena kan yang dijual itu sayuran segar karena kita kan ada permintaan langsung ambil di itu di Langsung instalasi panen, jadi iya. kan sayuran segar itu juga Segar. lebih bersih juga gitu Pak untuk Kemudian ini ketika ada permintaan pasar gitu kayak dari saya misalkan ini ke Mas Bayu nih, Mas saya 2 kilo gitu. Ini hari itu dipetik langsung antar atau kita akan datang biasanya? Kalau saya sih ya sistem pesan hari ini besok diantar itu Pak. Karena misalnya hari ini pesan terus besok pagi-pagi baru Kita petik. kita petik terus kita antar pas paginya itu. Jadi kita baru petik kemas langsung antar gitu. Situ untuk wilayah lokal Bumiayu saja atau Untuk sekarang sih masih wilayah lokal Bumiayu. lokal Bumiayu? Oke, paling jauh? Paling jauh masih ke Bumiayu Pak. Bumiayu. Karena Bumiayu juga masalah sangat ini mulai sih Pak. Lumayan. Artinya Oke. mau untuk mangsa pasar Bumiayu kita masih kewalahan ya? Wala. Iya masih banyak permintaan juga sih harusnya. Walaupun itu masih ke tingkatnya ke user gitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Sia? Ya hampir sama Pak, hampir sama dari kita misalkan ada konsumen pesan itu besoknya baru kita petik dan sore kita anterin ke konsumen seperti itu. Jadi menjaga sayuran itu biar tetap seger seperti itu Pak. Berarti sesuai dengan request itu ada melalui aplikasi atau ke pribadi? Ada yang pribadi melalui IG pun ada, terus Facebook pun ada seperti itu. Oke, dan ini sejauh ini untuk dukungan dari kampus sendiri seperti apa Mas tadi untuk teman-teman yang mulai meniti usaha di hidroponik? Untuk dukungan kampus kan karena emang kita juga terinspirasi dari mungkin mata kuliah kampus gitu Pak. Yang penting kan ada budidaya tanpa tanah itu kan diajari juga pengantar tentang hidroponik juga dari kampus juga mungkin dari dosen-dosen juga kayak mengarahkan Mensupport, kita iya. mensupport juga mengarahkan juga mungkin melingkan juga gitu kan mungkin ada ini kalau mau membuat instalasi atau mungkin cari sayuran bisa di Lewat. sini gitu. Jadi kayak selain mensemprot Mendukung materi atau apa Iya, pelajaran pelajaran juga di luar itu juga mensupport sangat apa namanya care seperti itu. Ya, kemudian ini karena waktunya deket gitu ya, karena waktunya cepat itu. Nah, ini untuk Mas sendiri kan, ini kalau tanaman ini kan harus dijaga. Nah, ini kan terbentur nggak dengan waktu kuliah? Oh enggak, jadi kalau Kayak misalkan saya usaha Iya. kan kayak orang kerja itu, enggak, jadi kalau hidroponik itu kita cek ppm saja Pak. apa itu? ppm itu apa namanya? jadi kayak PPM itu kayak Kepekatan nutrisi dalam iya, tanaman nutrisinya. kepekatan zat dalam dalam Air. cairan dalam air itu Pak. Jadi kita kan di hidroponik itu kan pakainya APMIC itu di aplikasi Larut. sesuai dengan ppm yang dibutuhkan tanaman atau berapa kepekatannya lah untuk tanaman sendiri. ppm sendiri kan beda-beda untuk pertanamannya. Jadi kita paling ngecek ppm, kalau kurang mungkin ditambahi nutrisi, kalau mungkin ppm-nya lebih kita kasih air untuk supaya pas di ppm itu Pak. Berarti kayak kita saya gitu, orang yang kerja gitu, itu bisa. Bisa Pak, bisa. Kayaknya untuk Fleksibel. iya, maksudnya kan untuk meluangkan Saya mau saingan sama kamu. Bisa Pak, ayo kita partner sama-sama. Enggak, artinya nanti dengan takut nggak nanti misalkan munculnya banyak kompetitor. Ya enggak sih, jadi itu malah lebih kita lebih ini ya senang. lebih kan lebih senang. Jadi kan kita secara pemasok hidroponik juga kuat lah untuk gitu ya. pemasaran sendiri itu. Ya, ya. Sangat ini sekali ya. Mengapa sih tertarik di hidroponik sendiri? Kenapa? Hidroponik itu kalau saya sendiri itu lebih praktis seperti itu. Lebih praktis, apa namanya, biaya memang besar di awal, tapi hasil produksinya itu baik, lumayan seperti itu. Harga Ya, jualnya karena pun asik juga itu. Asik sebenarnya. juga. Iya. Oke deh, dan ini tentunya nanti saya juga begin lah. siap. Calling saja. Nah ini kalau misalkan ada yang mau usaha hidroponik, misalkan mau nggak jadi kayak konsultannya atau apa gitu? Oh, bisa banget ya, Bay. Iya, kita kan juga apa namanya? Instalasi juga kan Iya. kita misalkan ada permintaan instalasi juga Kita kayak apa pendampingan lah sampai panen gitu Pak, sampai panen didampingi
kalau misalkan tanya-tanya bolehlah bisa tanya-tanya sampai panen gitu. Mahal gak kalau kayak konsultan kayak gitu? Ya murah Pak. Nggak berani Ya di mana ini? belum berani buka harga nih kayaknya, masih takut nih. Enggak, nanti saya usaha itu nanti. Wah, nanti saya jadi berdua jadi konsultannya saya dewe saya. Nanti saya usaha itu gitu loh. Itu kalau sebenarnya nggak butuh lahan luas-luas banget ya berarti ya. Dan di manapun bisa kan? Bisa di mana? Dimanapun di atap juga bisa. Oh, di atas bisa ya. Karena kan air kan mengalir bisa kemana aja itu bisa. Yang penting kan kena sinar gitu. Intinya berarti ada air ya. Ada air, ada dan sinar. Iya. Intinya itu ya. Iya itu. Oke deh, luar biasa. Dan ini satu terakhir closing untuk statement untuk Mas Bayu dan juga Mas Sia untuk di ujung. Ini untuk ke depan peluang dari hidroponik itu sendiri seperti apa, kemudian juga nantinya untuk usaha Mas berdua ini dikembangkan seperti apa? Monggo setelah terakhir harapan-harapan dan juga pesan-kesan lah. Jadi mungkin harapannya itu kan hidroponik kan tadi kan di awal dikatakan sebagai salah satu solusi untuk lahan sempit ya. Itu kan selain kita kita juga berkontribusi dalam ketahanan pangan sih ya itu Pak. Ketahanan pangan. Jadi kedepannya mungkin kalau teman-teman tertarik untuk hidroponik ya coba aja nanti juga asik lah menurut saya sih itu Pak. Mas ya? Ya untuk kedepannya yang saya harapkan semoga masyarakat lebih sadar akan kebersihan pangan seperti agar bisa menjaga kesehatannya, agar lebih sehat seperti itu Pak dalam menjalani. Nah itu dalam apalagi di masa pandemi sekarang seperti itu Pak. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan itu bisa juga praktekkan sendiri kecil-kecilan, bertanam di rumah pakai barang-barang bekas seperti botol aqua dan lain-lain itu bisa dilakukan biar nggak jenuh di masa pandemi seperti ini, seperti itu Pak. Oke deh, terima kasih Mas Sia dan juga Mas Bayu. Ya, sama-sama. Untuk bincang-bincang kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bener sih Usan, nanti saya bikin kita join ya. Iya, insyaallah. Insyaallah Pak. Siap. Buat tanam pohon duit bisa nggak ya? Wah, itu duit yang penting produknya dulu baru dapat duitnya. Kalau pohon duit nggak bisa ya? Oke deh. Ya, terima kasih ya untuk Mas Sia dan juga Mas Bayu untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentu untuk Tomania semuanya yang ada di rumah di kesempatan malam hari ini, ya barangkali memang saat ini walaupun Indonesia mungkin terkenal dengan negara agraria ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya pesat penduduk Indonesia yang makin tumbuh dan sebagian lahan pertanian sudah agak sedikit terkoyak dengan untuk kayak hunian dan lain sebagainya. Ini budidaya tanam secara hidroponik tidak menutup kemungkinan akan menjadi idola ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita malam hari ini bersama teman-teman dari mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Peradaban Bumiayu, ya malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga membuahkan hasil yang maksimal. Kita doakan juga untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban, Mas Sia dan juga Mas Bayu yang lagi meniti usaha ini, mudah-mudahan sukses di bidangnya dan nanti bisa ke skala produksi. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk kesempatan malam hari ini, saya Bayu Ahmad, ada rekan Disva DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Hey, udah pada lulus mau pada kuliah di mana nih? Aku masih bingung nih. Kalau aku